Seluruh keluarga ipar laki-lakiku sudah tinggal di rumahku selama 3 tahun. Cuma karena aku bilang rumahnya terlalu ramai, ipar laki-lakiku langsung menampar aku 6 kali berturut-turut di depan semua orang. Dan suamiku, dia pura-pura tidak melihat. Sepertinya mereka semua lupa kalau aku yang membeli rumah ini sendiri sebelum kita menikah. Pak Andra, rumah ini sekarang milik Bapak. Untuk sampah yang di dalam tolong bersihkan sendiri ya. Tenang, gampang. Hei, hati-hati dong. Jangan sampai cucuku kepanasan. Supnya hambar, besok tambahin garam. Kakak ipar, masakan kamu makin asal-asalan aja. Kakakku kan kerja keras banget. Pulang rumah tuh harus dapat makanan hangat dan enak. Makan aja dulu. Anak baik, ayo makan. Oke. Kenapa lipstik ini sih? Aku kan lagi gambar. Ini tuh bukan kuas lukis, aku baru beli ini. Astaga Kak Ipar, cuma lipstik doang, masa berantem sama anak kecil sih? Pelit banget, lipstik murah aja, buang-buang duit. Bener tuh, menurutku sih, mending buat cucuku gambar pakai itu. Nanti, kalau dia jadi pelukis terkenal, bakal beliin kamu 1 kotak. Kakak Ipar, aku dan Nikita, kontrakan kami sudah habis masa sewanya. Kami mau nginep di sini beberapa hari, boleh ya? Kita kan keluarga, nggak usah sungkan-sungkan sama kami. Anggap aja rumah sendiri. Katanya mereka mau sementara, tapi udah 3 tahun numpang. Penghuni rumah dari 2 orang jadi 4. Sekarang kalian sudah terlalu ramai. Apa katamu? Aku bilang, sekarang kalian sudah terlalu ramai. Ini kan rumah kakakku. Orang luar kayak kamu apa hakmu komplain? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ngomong kayak gitu. Rame, penuh. Hah? Rame nggak? Sekarang rame nggak? Mama. Ingat ya, ini rumah kakakku, bukan rumah kamu. Kalau kamu ngomong lagi, bakal aku tampar kamu. Sudah, cukup. Kita akan keluarga. Buat apa berantem sama dia? Kakak iparmu gak masuk akal sih. Kamu mah jadi orang dewasa aja. Jangan takut ya, Sasha. Berhenti nangisnya. Ya. Dasar nggak tahu diri. Kalau bukan karena kakakku, mana bisa kamu tinggal di rumah bagus kayak gini? Mama, kalau ini ditiup, sakitnya bakal hilang. Sayang, buka pintunya sayang. Indah, berhenti bikin keributan. Buka pintu, kita bicara. Indah, kamu tahu kan kakakku itu pemarah. Kamu udah tahu dari dulu buat apa berantem sama dia. Indah, bersabarlah demi aku. Lupakan saja, kita kan keluarga. Kalau kamu terus ribut, gimana kita bisa tinggal bersama? Sabar. Ribut apaan sih jam segini? Kesurupan apa gimana? Raka, kenapa kamu bawa laki-laki asing nginep tanpa bilang-bilang sih? Sayang, Raka udah bilang sama aku cuma lupa ngasih tahu kamu. Sabar ya, temennya besok pergi kok. Maaf ya Kak Ipar, aku cuma mau nyoba. Nggak nyangka gampang banget putusnya. Gak masalah, itu cuma gelang murahan. Sayang, sabar ya, nanti aku beliin yang baru. Ibu, kenapa ibu masukin popoknya Bima ke mesin cuci kita? Kan aku udah beliin ibu mesin cuci khusus. Yang ini kan otomatis, jauh lebih praktis. Itu kan cuma barang-barang anak kecil, masa mau diributin sih?
Ibu. Sayang, sabar ya. Bima kan lagi cepet banget besarnya. Sebentar lagi nggak pakai popok kok. Aku sudah sabar selama 3 tahun, tapi balasannya mereka malah makin seenaknya. Kenapa aku harus sabar lagi? Rumah dijual cepat di bawah harga pasar. Bayar tunai, tanda tangan kontrak sekarang juga. Indah, buka pintunya atau aku bakal marah beneran sama kamu. Kak, buat apa dipeduliin? Kebanyakan dibaikin sih, dikasih hati minta jantung. Berisik banget, kita jadi nggak bisa tidur. Halo Mbak Indah, saya agen properti. Saya sudah cek informasi propertinya. 90 meter persegi, interior premium, kepemilikan pribadi jangka panjang. Ini rumah yang sangat bagus. Tapi soal harganya gimana ya? Harga nggak masalah. Gak apa-apa 10% di bawah harga pasar. Aku cuma punya satu syarat. Langsung bayar tunai, proses balik nama secepat mungkin. Gak masalah Mbak Indah. Besok Tolong bawa sertifikat rumah dan KTP ke kantor kami. Soal harga dan kecepatan pasti bikin ibu puas. Oke, kirimin alamatnya ya. Sampai besok. Selama 3 tahun ini demi anak perempuanku, demi keluarga ini, aku sudah tahan semuanya. Tapi 6 tamparan itu bikin aku tersadar. Bersabar gak akan bikin mereka peduli. Malah bikin mereka makin keterlaluan. 6 tamparan ini bakal aku terima. Tapi sebentar lagi, mereka semua bakal ngerasain balasannya. Jam segini kau baru bangun, baru mau masak. Nunggu kamu masak sih, kita semua bakal mati kelaparan. Ibu lagi ngomong sama kamu tuh. Pergi pagi ini mau kemana sih? Ada urusan? Bu, aku merasa senyumnya Indah tadi agak bikin merinding. Pagi-pagi pergi malah gak masak. Itu sama aja dia cari masalah. Mbak Indah, selamat datang ya. Ini Mbak, anaknya Pak Andra tahun ini masuk SD. Rencananya mau beli rumah dan pindahin kakak anaknya ke wilayah sekolah yang tepat di kompleks kita. Dia sangat puas dengan rumah Mbak Indah, asalkan harganya cocok. Bagus, pastikan semuanya aman. Jam berapa dia datang? Dia tinggalnya agak jauh dari sini, mungkin sekitar 10 menit lagi. Cek dokumennya dulu ya. Kita bisa mulai siapin kontraknya. Baik. Mbak Indah, saya sudah lihat rumahnya. Baik dari tata letaknya, lantai maupun interiornya saya sangat puas. Cuma soal harganya, menurut ibu gimana ya? Harga pasarnya 90 miliar. Aku lepas 80 miliar. Tapi harus dibayar lunas sekarang. Nggak masalah sama sekali. Mbak Indah, Pak Andra, karena nggak ada pertanyaan lagi, ayo kita tanda tangan sekarang dan besok langsung kita balik nama. Mbak Indah, saya sudah transfer ke ibu 5 miliar sebagai DP rumahnya. Ibu bisa cek lagi ya. Kalau udah nggak ada masalah lagi, besok ketemu di pusat transaksi untuk nyelesain prosedurnya ya. Oke, besok jam 9 pagi ketemu di pusat transaksi ya. Oh, baik kalau gitu. Oke. Tadi kamu kemana? Kok nggak angkat telepon? Kamu masih marah? Ayo kita bicara. Sekarang baru mau bicara. Udah terlambat. Akhirnya pulang juga dia. Masak lah. Indah, kamu ke kantor hari ini kok lama banget sih? Aku sudah mengundurkan diri. Kamu berhenti? Terus nanti mau makan apa? Emangnya mau nyuruh anakku nafkahin kamu? Gak usah khawatir, gak perlu anak ibu nafkahin aku. Aku bisa pulang ke rumah orang tuaku. Apa katamu? Pulang ke rumah orang tuamu? Indah, maksudnya apa sih kamu? Kamu masih mau tinggal sini atau tidak?
Kalau gitu nggak usah tinggal bareng lagi. Indah, kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu sama ibuku. Lagian, kalau kamu pergi siapa yang masak buat kami? Aku bukan pembantu keluarga kalian. Kamu mau ditampar lagi ya? Raka, dia nggak tahu diri. Nggak usah pusing-pusing berantem. Biarin aja dia pergi. Begitu anak perempuan nikah, ya udah bukan keluarga kandungnya lagi. Lihat aja, sampai kapan orang tuanya menampung dia? Benar juga. Tanpa kakakku, tanpa rumah ini, dan kamu cuma perempuan nganggur, pasti suatu hari nanti kamu bakal balik nangis-nangis merengek. Bu, lihat nggak? Dia aja berani nyengir ke aku. Dia nantang aku. Diemin aja. Nanti juga dia yang bakal nyesel. Indah, kamu ini maunya apa sih? Apa kamu harus bikin rumah ini jungkir balik? Raka, kamu bilang ini rumah. Selama bertahun-tahun nyuruh aku sabar. Apalagi bisa kamu lakuin? Kamu cuma bersembunyi kayak kura-kura, meringkuk dan pura-pura gak lihat. Kakakku memang pemarah. Salah kalau dia mukul. Tapi kamu juga ada salahnya. Kamu gak seharusnya ngomong gitu. Jadi salah aku. Dia kan kakak kandungku. Kamu maunya aku gimana? Masa aku harus mukul balik demi kamu? Kita kan keluarga. Di depan umum kita harus jaga muka. Apa kamu harus kabur ke rumah nyokap? Raka, hubungan kita udah berakhir. Ini bukan negosiasi. Aku cuma ngasih tahu. Gak akan aku lepas. Tinggalkan anakku. Indah, denger ya. Kalau kamu berani keluar dari rumah ini, jangan pernah mikir buat balik lagi. Oke. Indah. Indah. Biarin aja dia pergi. Nanti juga dia nyesel. Bener kak. Kebanyakan dibaikin, makanya dia gak tahu diri. Indah. Jangan pernah balik lagi ke sini. Indah, kamu pulang? Sasha kangen nenek nggak? Kangen banget. Anak baik. Nenek. Ibu nyisain makan buat kamu. Ayo makan dulu. Sasha, mau nenek antar makan? Mau. Ayo. Ayo makan sayang. Bu, makasih ya. Gak usah khawatir. Ayah dan ibumu bakal ngurus semua. Kami bisa nafkahin kamu seumur hidup. Udah gede masih nangis. Makan dulu ya, selagi hangat. Masih sama rasa yang dulu. Rasanya kayak di rumah. Anak baik. Bu, Pak, aku mau keluar sebentar ya. Mau pergi ya? Iya, sudah mau berangkat. Sarapan dulu. Gak usah, Bu. Aku ada urusan penting banget hari ini. Kamu gak boleh bolos sarapan. Nih, buat makan di jalan. Ya. Proses balik nama rumah sudah selesai. Tolong simpan sertifikat baru yang sudah jadi. Saya sungguh berterima kasih Mbak Indah. Gak apa-apa. Oh iya, sisa 80 miliar sudah saya suruh siapin sama akuntan. Oke. Senang bisa kerja sama. Mbak Indah, kalau ibu mau beli rumah lagi hubungi saya aja ya. Kayaknya aku gak akan jual. Tapi mungkin bakal beli lagi. Oh, Mbak Indah tenang aja. Saya pasti bakal nemuin tempat yang ibu suka. Raka, ayo kita cerai. Pak Andra, saya sudah terima sisa pembayarannya. Sekarang rumahnya sudah jadi milik Bapak. Bapak bisa ambil kapan saja. Kode pintunya 020666. Pak, tolong antar saya ke Jakarta Bay. Saya mau lihat laut. Dia ini maunya apa sih?
Semuanya baik-baik aja tiba-tiba minta cerai. Kamu panik kenapa? Perempuan kayak dia nganggur dan punya anak. Kamu pikir dia bakal berani cerai sama kamu? Kakak ipar, dia tuh cuma pengen nakut-nakutin doang. Kak, itu kebanyakan dibaikin. 3 hari nggak digebukin dia naik pitam. Biar aku ajarin dia, nanti dia nggak bakal berani ngomong apa-apa. Bener, dia perlu diajarin. Biar dia tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di rumah ini. Cukup, kalian semua diam deh. Aku mau kerja. Bu, nanti pas dia pulang, bicara sama dia ya, biar aku dan Nikita sama cucu ibu pindah ke kamar utama. Kan anak ibu sekarang sendirian. Bener Bu, ibu aja punya kamar. Tapi kami bertiga udah bertahun-tahun tidur di ruang tamu. Udah waktunya kami dapat kamar utama. Oke, nanti pas dia pulang, ibu bicara sama dia. Dengan begitu, jadi pelajaran buat Indah itu. Kita lihat nanti masih berani nggak dia bikin ulah dan kabur ke rumah ibunya. Kayaknya dia udah balik tuh. Suruh masuk deh, biar aku kasih tahu dia. Kakak ipar, kamu masih punya nyali balik. Kamu cari siapa? Gak cari siapa-siapa, aku mau ambil rumah ini. Ambil alih? Ambil alih? Ambil alih apa? Kalian mungkin salah alamat? Gak salah, rumah ini sekarang adalah properti pribadi saya. Ini sertifikatnya. Masa iya? Rumah ini kan punya menantu perempuan saya, Indah. Masa bisa jadi milik Bapak? Benar itu, sekarang pergi. Bapak gak diterima di rumah ini. Ini rumah saya sekarang, kalian harus pergi. Kamu siapa? Ini kan rumah kakakku. Pergi sana sekarang. Nah, saran saya jaga sikap. Pemilik sebelumnya Indah udah jual rumah ini sama saya. Jadi sekarang saya pemiliknya di sini. Kalau kalian gak pergi, jangan salahin saya ya. Dia jual rumah ini? Apa? Dia jual rumah ke bapak? Woi, berani-beraninya lo mau mati. Aduh, lepasin saya. Saya nggak peduli kalian punya masalah apa sama Indah. Rumah ini sekarang milik saya. Saya kasih kalian 1 jam buat beresin barang-barang kalian dan pergi dari sini. Kalau kalian masih di sini dalam 1 jam, bakal saya panggil polisi karena masuk paksa tanpa izin dan biar mereka giring kalian keluar. Gak ada keadilan. Indah ini, dia mau bunuh kami sampai mati. Sayang, gimana nih? Kalau kita pindah mau kemana? Masa kita tidur di jalan? Siapa yang takut sama ancaman lo? Nggak bakal aku pindah. Mau apa lo? Halo, saya mau lapor kejahatan. Apartemen Guyan Gedung 3 Unit 602. Ada orang-orang yang menguasai secara ilegal properti pribadi saya. Kamu... Saya bukan Mbak Indah. Saya nggak ada hubungan sama kalian. Jadi nggak ada alasan saya bersikap baik. Indah sial banget sih. Masa dia bisa kejam banget? Bu, gimana ini? Jangan takut, nak. Kita masih punya kakakmu. Biar dia yang mikir. Benar, kan dia yang bikin masalah. Jadi dia yang harus beresin. Di tahap selanjutnya, fokus pekerjaan kita adalah Kita lagi rapat sekarang. manajer. Manajer, sepertinya ada keadaan darurat di rumah. Bu, ada apa? Anakku, akhirnya kamu angkat telepon. Pulang sekarang, ada kejadian gila ini. Indah sialan itu. Dia udah jual rumah ini. Bu, ibu bilang apa? Jual rumah? Masa sih? Iya, ini serius. Pemilik barunya sudah pegang sertifikatnya dan ada di rumah sekarang. Ibu, jangan panik ya. Gimana bisa gak panik? Mereka mau ngusir kita dari rumah. Lihat saya, gimana saya bisa hidup? Mending saya mati aja. Saya pulang sekarang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Indah, masa sih kamu sekejam itu? Bu, gimana? Iya, Bu.
Dia bilang apa? Dia bilang bakal pulang. Kakakmu bakal cari jalan keluar. Dasar nggak becus. Satu perempuan aja nggak bisa diurus. Nyedihin banget. Setelah ini selesai aku bakal kasih tahu dia. Keluarga kalian tuh aneh banget ya. Apa katamu? Saya bilang Mbak Indah benar jual rumah ini. Pembuat onar kayak kalian tinggal di rumah orang lain tanpa rasa terima kasih sedikit pun. Sampai segitunya nggak tahu malu. Benar-benar bikin mual. Ini urusan keluarga kami. Gak perlu Anda ikut campur. Biarpun itu rumah dia kan nikah sama kakakku. Jadi rumah itu harusnya milik kakakku. Dan kalau itu milik kakakku berarti juga punya aku. Benar itu. Dia nggak punya hak menjual. Rumah ini milik keluarga kami. Sertifikat bapak itu pasti gak sah. Sah atau enggaknya bukan kalian yang mutusin, tapi hukum. Kamu siapa yang telepon polisi? Pak polisi, ini jelas rumah saya. Tapi dia maksa ngusir kami. Bapak harus bantu kami. Hei Raka, kenapa kamu pulang cepet banget hari ini? Wah, kebetulan banget. Pak Andra? Mbak Indah, saya mau ambil rumah hari ini. Apa ibu tertarik datang lihat pertunjukannya? Boleh. Raka, tanpa rumahku, keluargamu cuma sekumpulan anjing jalanan. Kalian belum dengar, hari ini keluarga itu diusir dari rumah. Ada apa? Bukannya keluarga itu udah keterlaluan sama dia. Dengar-dengar tadi malam mereka bahkan mukulin Indah. Hah? Dan mereka mau ngambil rumahnya. Oh, gitu. Jadi Indah langsung jual aja rumahnya. Sekarang polisi lagi ngurus di sana. Menurutku sih, mereka pantas dapat itu. Seluruh keluarganya setiap hari ribut terus. Kakak ipar sama istrinya cuma numpang dan gak mau pindah. Dan seharian sikapnya sombong banget, ngebully Indah lagi. Bener, kalau aku jadi Indah gak bakalan aku tahan selama itu. Ada sebab pasti ada akibat. Pak polisi, ada apa ini? Nah, akhirnya kamu pulang. Cepat jelasin ke mereka. Rumah ini kan harta bersama kamu dan Indah. Dia gak punya hak menjual rumah kami tanpa izin. Bu, jangan panik ya. Anda pasti Raka. Saya pemilik baru rumah ini. Kalian semua sekarang sedang menguasai secara ilegal properti pribadi saya. Pergi sekarang. Omong kosong. Ini kan rumah istri saya. Dia nggak mungkin jual. Pak Raka, tolong tenang. Kita bicarakan baik-baik. Istriku nggak mungkin jual rumah. Dia bohong. Kami sudah periksa sebentar situasinya. Rumah ini adalah properti milik Mbak Indah. Lagi pula di sertifikat hanya ada nama Mbak Indah sendiri. Dia punya hak untuk menjualnya. Tapi apa? Karena ini properti pribadi, Mbak Indah nggak perlu persetujuan ke Anda. Lagi pula kemarin kami sudah selesai balik nama. Saya pemirsa rumah ini. Anda dan keluarga Anda harus pergi sekarang. ini kami sudah periksa dokumennya. Yang dikatakan Pak Andra itu benar. Dia punya hak untuk minta kalian pindah sekarang juga. Enggak, dia nggak akan begini. Kami cuma cekcok beberapa kali. Masa dia sekejam ini? Kalau rumahnya dijual, aku mau tinggal di mana? Masa dia seegois itu? Cuma cekcok beberapa kali. Kemarin saat saya ketemu Mbak Indah wajahnya bongkak. Kalian udah lakuin KDRT. Dia emang pantas dipukul. 6 tamparan itu, kalau dia melapor, Anda bakal kena tanggung jawab pidana. Dan Anda, sebagai suaminya, nggak tahu cara melindungi istri sendiri. Dan Anda bilang itu cuma cekcok beberapa kali. Masih bisa ngomong gitu. Anda ini laki-laki bukan sih? Kalau dia nggak senang, harusnya bilang langsung sama aku. Bukannya diam-diam jual rumah. Apa dia masih anggap aku suaminya? Anda nggak pantas jadi suaminya. Anda cuma laki-laki yang bawa sekumpulan pengisap darah dan parasit buat menguras habis dia. Sekarang karma kalian udah datang. Sekelompok orang diusir dari rumah kayak sampah. Tanpa dia, kalian gak ada artinya. Diem loh. Dia pernah bilang, rumah ini setengah milikku. Dia pernah bilang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Indah! Indah! Kamu teriak-teriak apa? Beresin aja barang dan pergi. Kamu? Pak Raka, pemilik rumah udah kasih kalian tenggat waktu. Tolong pergi sekarang. Kalau barang kalian kebanyakan bisa nitip barang sementara di kantor pengurus komplek.
Kak, kita beneran bakal diusir kali ini. Kita mau pergi kemana? Cari jalan dong. Mereka beneran diusir kali ini. Kita bakal lihat pertunjukan bagus nih. Selalu aja berisik. Setelah ini kompleks ini tanpa keluarga itu bakal jadi sepi. Keluarga besar itu setiap hari ribut terus, berpura-pura jadi korban terus. Kalau aku jadi pemiliknya nggak bakal aku tahan. Sekarang udah beres. Mereka semua jadi kayak anjing jalanan. Diam loh. Aku ini salah apa sih? Pokoknya menantu perempuan ya hatinya hitam kayak batu bara. Dia mau bunuh kami sampai mati. Aku ini malu kemana-mana, nggak mau hidup lagi. Acting banget. Dari dulu aku bilang kan, numpang di rumah orang itu nggak bakal langgeng. Nggak mau sih kamu dengerin. Sekarang lihat kita diusir kayak anjing. Malu banget tau. Kamu juga diam. Apa salahku? Aku udah nggak punya rumah lagi. Nangis terus sih. Kesel banget sih. Kak, ngomong dong. Kita mau gimana selanjutnya? Kamu nggak bisa biarin aku dan ibu tidur di jalan. Kenapa dia tega begini ke aku? Kenapa? Berhenti pura-pura mati. Kami ini diusir dari rumah kami. Raka, selama ini kamu bilang ke aku buat sabar dan semua bakal baik-baik aja. Kita lihat gimana sabar kamu sekarang. Kenapa aku melahirkan anak gak berguna kayak kamu? Kamu punya perempuan sendiri tapi gak bisa ngatur dia. Kamu biarkan dia jual seluruh rumah kita gitu aja. Milang, keluarga ini mau gimana sekarang? Cari jalan cepetan. Dia cari jalan, uangnya mungkin udah dihabisin sama kalian semua. Sekarang, aku takutnya dia bahkan gak punya uang buat bayar sewa. Dasar kamu jadi anak gak guna sama sekali. Bener kata ibu. Laki-laki yang nggak bisa ngatur istrinya itu memalukan. Iya, aku nggak berguna. Tapi bukannya ini karena kalian. Karena kamu yang mukul dia. Aku juga kehilangan rumah. Iya, emang kenapa? Kamu aja nggak bisa ngatur perempuan sendiri. Dan sekarang kamu nyalain aku. Apa aku dulu otaknya lagi beku ya? Kenapa aku pernah jatuh cinta sama laki-laki gak guna kayak gini? Anakku sayang, lihat, itu Indah sialan. Indah, berhenti. Indah, berhenti sekarang. Indah. Udah kak, perempuan sialan itu nggak bakal balik. Kita harus mikirin mau menginap di mana. Benar kata Diana, dia kan cuma perempuan. Kamu kan pintar, cepat atau lambat dia bakal balik mereka minta maaf. Sekarang, kita di sini kedinginan. Kita harus cari rumah dulu. Urusan sama dia belakangan. Aku ngasih diriku sendiri setengah hari libur. Dan aku merasa inilah kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Soal Raka, tanpa rumahku, dia bukan siapa-siapa. Bahkan, dia gak ada tempat berteduh buat melindungi keluarganya. Indah, kenapa kamu blokir nomorku dan nomor keluargaku? Aku sampai harus pakai nomor baru buat nelpon kamu. Kamu kelewatan. Gak perlu kamu tahu. Masa sih kamu tega gini? Kamu jual rumahnya, kami mau tinggal di mana? Itu kan rumahku. Aku jual kalau aku mau. Kamu siapa aku sampai aku harus lapor ke kamu? Apa kamu beneran sekejam itu? Kita kan masih suami istri. Ibuku dan adikku juga keluarga kamu. Raka, pertama-tama, rumah itu adalah aset sebelum nikahku. Aku jual kalau aku mau. Itu hak aku. Kedua, kita sebentar lagi bukan suami istri. Aku bakal suruh pengacaraku hubungi kamu besok buat bahas perceraian dan hak asuh anak. Apa kamu beneran sekejam ini? Ketiga, dan yang paling penting, mereka bukan keluargaku. Sejak kamu mukul aku dan kamu milih diam pura-pura gak lihat, kalian semua buat aku cuma orang asing. Aku gak punya kewajiban buat ngurus kehidupan kalian yang gak tahu terima kasih. Indah, itu kan masa lalu. Kenapa kamu sedendam itu sih? Kamu dulu gak kayak gini deh. Dulu aku coba sabar, makanya ibumu dan kakakmu seenaknya sama aku.
Dan kamu pikir aku emang pantas dapat itu kan? Sekarang aku gak mau sabar lagi. Baiklah, kalau itu aja yang mau kamu omongin, aku tutup telepon. Pengacaranya bakal hubungi kamu besok. Indah, aku salah. Aku beneran salah. Tolong balik sekarang. Kita mulai lagi, oke? Aku bakal suruh Raka minta maaf kamu dan berlutut sama kamu. Balik ya. Aku turutin semua keinginanmu. Raka, sudah terlambat. Aku bukan orang suci. Aku gak bakal maafin kamu. Dan aku gak bakal kasih kalian kesempatan buat nyakitin aku lagi. Mulai sekarang, hidupku hanya buat aku sendiri dan buat anak perempuanku. Kak, gimana? Apa perempuan sialan itu setuju buat balik? Dasar gak tahu terima kasih. Siapa sih dia? Bu, apa kita beneran salah? Apa yang salah? Istri itu harus nurut sama suami apapun yang terjadi. Indah itu tuh ya. Bu, stop bahas itu. Sekarang yang paling penting cari tempat tinggal dulu. Benar anak sulungku. Nanti malam kita mau tidur di mana? Di keluarga ini kamu kan yang paling pintar. Masa kamu tega membiarkan ibumu tidur di jalan? Aku... Indah, sudah pulang? Dia udah tidur. Kamu seharian capek, istirahat aja sekarang ya. Iya benar, istirahat ya sayang. Biar kami yang jagain dia. Pak, Bu, makasih ya. Dasar kamu ini, kita kan keluarga. Buat apa sungkan? Ini rumahku yang sesungguhnya. Bertahun-tahun tinggal dengan keluarga Raka kayak pembantu gak dibayar. Setiap hari begadang dan bangun pagi, banting tulang, melayani semua orang dari yang muda sampai tua. Setelah melayani suami, aku harus melayani keluarga ipar. Balasannya bukan terima kasih, tapi sikap arogan yang menganggap semua itu sudah seharusnya. Dan 6 tamparan menyakitkan. Tamparan ini seperti pengingat buatku. Betapa murahnya janji laki-laki. Dan betapa rapuhnya hubungan dengan keluarga ipar. Untungnya aku masih punya orang tua yang mendukungku dan anak perempuanku yang kecil yang selalu di sampingku. Kak, kamu serius kita tinggal di sini? Astaga, anak sulungku. Ini tempat tinggal manusia bukan sih? Apa kamu mau kita habis napas karena bau? Benar kak, masa sekejam itu nyuruh kami tinggal di tempat kayak gini? Jalanannya cuma segini mana bisa. Ada atapnya aja udah bagus. Kalau nggak mau tinggal tidur aja di jalan. Kak, nggak gitu. Anak sulungku, aku ini ibumu sendiri. Kamu nyuruh ibumu tidur di jalan, apa kamu gak takut orang-orang ngatain kamu? Terus ibu mau aku gimana? Dulu gaji aku yang puluhan juta semua aku kasihin ke kalian. Di mana? Bilang sekarang, di mana uangnya? Nak, Kak, biaya hidup sekarang kan mahal. Masa segitu cukup? Cepet telepon Indah. Aku dengar orang bilang rumahnya laku 10 miliar. Bilang ke dia buat beliin kita rumah baru. benar itu. Lakunya mahal banget. Masa dia bisa simpan sendiri semua? Aku udah telepon. Dia nggak angkat. Dia bahkan blokir nomor baruku. Masa sih? Ya udah kita datengin aja. Dia langsung pindah ke rumah ibunya, bikin ribut aja di sana. Benar. Pergi ke rumah ibunya, paksa dia kasih uangnya dan beli rumah yang lebih bagus. Kan dia mantan istri dari keluarga ini. Berarti uang dia juga uang keluarga ini. Cukup. Bahkan sekarang, yang kalian pikirin cuma ngebully Indah. Coba lihat diri kalian. Kita nggak salah apa-apa. Buat apa lihat diri sendiri? Bu, aku capek banget sekarang. Aku mohon, stop ngomong. Cuman ada satu kasur, kita mau kayak gimana ini tidurnya? Ya mau gimana, cuma ada satu kasur buat ibu tidur. Kita tidur di lantai. Astaga, waktu di rumah kemarin setidaknya masih ada kasur kecil tuh sofa buat rebahan. Sekarang kamu nyuruh kita tidur di lantai. Bangun kamu. Kamu aja gak bisa ngatur istri sendiri. Masih tidur di kasur. Bangun sekarang. Bangun sekarang juga. Astaga. Dulu aku pikir punya keluarga di sampingku adalah kebahagiaan terbesar. Demi menjaga hubungan keluarga ini aku maksa Indah buat nahan semuanya. Tapi baru hari ini aku sadar aku cuma melindungi sekumpulan penghisap darah dan parasit.
Dan satu-satunya orang yang tulus sama aku yang memberiku rumah yang sesungguhnya aku usir dengan tanganku sendiri. Aku tahu aku salah. Indah, aku benar-benar minta maaf. Halo Pak Pengacara, saya Indah. Halo Bu Indah, silakan duduk. Pertama, tolong jelaskan secara singkat situasi yang Ibu hadapi. Mbak Indah, saya punya pemahaman yang jelas tentang situasinya. Saya harus akui cara Ibu menangani ini sangat baik. Menghadapi KDRT dan laki-laki yang gak menghargai nilai Ibu, cara terbaik adalah berhenti tepat waktu dan memotong kerugian. Pak Pengacara, Bapak adalah pengacara perceraian terbaik di kota ini. Untuk kasus ini, aku serahkan sepenuhnya ke Bapak. Pertama soal rumah. Ini adalah aset sebelum nikah Ibu. 10 miliar dari penjualannya sepenuhnya milik Ibu sendiri. Raka nggak punya kesempatan buat dapat 1 sen pun. Kedua soal hak asuh anak. Saat ini Ibu punya tempat tinggal yang stabil meskipun Ibu tinggal di rumah orang tua. Ibu lebih dari mampu membeli rumah baru kapan saja. Keuangan Ibu berlimpah dan Ibu sangat memenuhi syarat untuk memberikan anak lingkungan hidup terbaik. Yang paling penting adalah bahwa Raka mengabaikan dan membiarkan keluarganya melakukan KDRT terhadap Ibu. Poin ini akan menjadi kerugian besar baginya di pengadilan saat mencoba mendapatkan kembali hak asuh anak. Oleh karena itu, Mbak Indah, tingkat kemenangan Ibu adalah 100%. Pak Pengacara, aku cuma punya satu permintaan, yaitu menyelesaikan proses perceraian dengan cepat. Aku nggak mau ada urusan lagi dengan keluarga itu. Gak masalah, saya akan segera mengajukan perjanjian perceraian ke pengadilan dan sekaligus meminta perintah pembekuan aset, membekukan rekening dan aset atas nama Raka untuk mencegah dia menyembunyikan harta bersama dari pernikahan. Oke. Indah, sayang, akhirnya aku nemuin kamu. Lepasin. Nggak ada yang perlu kita bicarain lagi. Enggak, ada yang mau aku omongin. Sayang, aku tahu aku salah. Aku beneran tahu aku salah. Aku nggak seharusnya terlalu manja sama adikku. Aku nggak seharusnya melihat kamu dibukul tanpa berani melindungi kamu. Aku emang sampah. Sayang, tolong kasih aku kesempatan lagi, oke? Aku ngerti kamu gak mau ibuku dan adikku di rumah lagi kan? Aku bakal nyewain mereka rumah di luar. Enggak, aku bakal suruh mereka balik ke kampung biar mereka gak akan pernah ganggu kita lagi. Sudah terlambat, Raka. Aku sudah bicara dengan pengacara untuk mengajukan cerai. Aku nggak akan kasih kamu kesempatan buat nyakitin aku lagi. Sayang, tolong kasih aku kesempatan. Aku gak mau cerai. Ayo kita balik kayak dulu dan hidup bahagia. Raka, kalau permintaan maaf beneran mempan, buat apa ada polisi? Kalau cuma berlutut bisa dimaafin, berarti 6 tamparan itu percuma dong. Gak semua permintaan maaf itu bisa dimaafkan. Enggak, aku gak bisa kehilangan rumah ini. Kita punya anak, kamu harus mikir. Kalau kamu beneran mau yang terbaik buat anak, tanda tangan surat cerai sekarang. Aku ini ibunya. Aku harus kasih contoh anakku. Aku gak bisa biarin dia berpikir kalau perempuan harus nahan dan menderita terus atau nurut tanpa syarat. Enggak, sayang. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Lepasin aku. Enggak sayang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Lepasin aku. Dasar bajingan, lepasin! Lepasin anak saya! Karena kamu gak bisa melindungi anakku, tolong menjauh darinya mulai sekarang. Pak, Jangan panggil aku Pak, kamu gak pantas jadi mantuku. Pak, dengerin dulu penjelasanku. Stop jelasin. Semua yang kamu dan keluarga itu lakuin ke anakku, kita tahu semuanya. Dia udah kasih kuasa ke pengacara buat bahas perceraian sama kamu. Mulai sekarang, jangan muncul lagi di sini buat ganggu kami. Atau kami lapor polisi. Sasa masih 3 tahun. Dia gak bisa tanpa ayah. Demi Sasa. Masa sih kamu gak bisa maafin aku sekali lagi? Jangan berani-berani pakai cucu perempuanku buat bikin kami merasa bersalah. Pergi selagi bisa, supaya kamu masih bisa tinggalin sedikit harga diri. Ayo sayang, ayo pulang. Aku udah bilang ke ibumu untuk masakin sup ayam kesukaan kamu. Iya, Pak. Pak, sayang, aku beneran tahu aku salah. Kenapa semua orang gak bisa maafin aku sekali ini saja? Kasih aku kesempatan. Sayang.
lagi? Ruangan kayak gini kau masih jengrok? Kamu mau bikin kita sesak napas? Perempuan sialan, aku terlalu sabar sama kamu. Mau pukul aku? Ayo, pukul aku. Kamu baru aja ngusir Indah dan sekarang mau ngusir aku juga. Kamu, Ayo, pukul. Berhenti ribut. Kepalaku mau meledak. Bisa nggak kalian berdua tinggalin aku sendiri sebentar aja? Kamar ini bau rokok, Indomie dan kaki bau. Masa bisa aku tenang? hei, kamu berani ngomong kayak gitu sama ibuku ya? Kak, kamu udah pulang? Anak sulungku, kamu ketemu dia? Apa dia setuju buat balikin uangnya? Aku tahu nggak bisa ngandelin perempuan sialan itu. Jujur aja, kamu ini laki-laki bukan sih? Sekarang kamu aja nggak berani minta balik uang kita sendiri. Jadi gimana nih? Masa kita tinggal di kawasan kumuh ini selamanya? Benar, gaji kamu kan besar. Cepat cariin kita kontrakan yang besar buat ditinggali. Sekarang anakku badannya bentul-bentul semua. Ini mah bukan tempat tinggal manusia. Bener, sayang, cepat cariin rumah. Nanti kalau udah tenang kita bakal balikin budi sama perempuan sialan itu. Nah, cepat cari rumah. Aku nggak mau nginep sehari lagi di tempat sialan ini. Bu, semua gaji aku sebelumnya dikurangin biaya sehari-hari, semua jatuhnya ke ibu dan Raka. Aku nggak punya uang. Kalian harus bayar kontrakan sendiri. Kamu nyuruh aku bayar? Aku nggak punya uang. Aku juga nggak punya. Uang yang kamu kasih dulu nggak cukup buat sekeluarga habisin. Masa aku punya uang? Sayang, dulu biaya listrik dan air dibiayain sama Indah. Kamu nggak keluar biaya sepeser pun. Kok bisa kamu nggak punya uang? Apa kamu beneran nggak mau nyewain tempat tinggal buat kami? Bener, kamu udah umur 30-an dan kamu bahkan gak punya uangnya cukup buat bayar kontrakan. Sebentar, jangan-jangan kamu punya simpanan rahasia? Bener, dia punya simpanan. Bulan lalu dia bahkan kasih aku 1 juta. Itu dari kartu tambahan Indah. Bener, kamu masih punya kartu tambahannya. Kita bisa pakai buat nyewa rumah. Uang di kartu tambahan itu paling banter bisa nyewa rumah tipe kecil 2 kamar. Oke, kita tinggal di situ dulu. Nanti kalau aku sudah selesai urusannya sama Indah, kita pikirin lagi. Masa 2 kamar cukup? Aku bilang sekarang ya, aku nggak bakal tidur di ruang tamu lagi. Nah, aku udah tua dan susah tidur. Aku harus punya kamar sendiri. Kalian, masa sih kalian kayak gini? Aku yang nyewa kok malah aku nggak punya tempat tinggal? Apa kalian nggak keterlaluan sama aku? Sayang, kan kita udah pernah bahas ini. Menurutku, sebaiknya kita cari rumah 3 kamar dan itu lebih nyaman. Benar itu. 3 kamar memang paling pas. Nanti kita nggak bakal rebutan kamar. Kalian, kartu tambahan itu paling banter bisa nyewa rumah kecil 2 kamar. Kalau kalian nggak setuju, aku nggak bisa apa-apa. Mungkin kalian semua harus balik ke kampung. Balik kampung? Gak mau. Susah payah aku di sini. Aku nggak mau balik. Benar itu. Kalau kita balik ke kampung dengan muka cemberut, apa tetangga gak bakal ketawa habis-habisan? Masa aku masih tega dengan mukaku? Aku gak mau balik. Kalau kamu maksa kami balik ke kampung, aku bakal mati di sini. Kakak ipar, kita kan udah bilang ke orang bahwa kita ke kota hidup mewah sama kamu. Malu banget kalau balik. Nah, kamu kan kakak tertua. Kamu gak bisa tinggalin kami. Kak, kamu kan janji di pemakaman bapak bakal ngurus kami. Cukup. Stop berantem. Biar aku mikir dulu. Bu, aku lapar. Bima lapar. Ibu juga lapar. Apa kartu tambahan kamu masih punya uang? Bawa Bima beli makanan. Dan sekalian beliin makan siang buat kita juga. Udah, ini udah cukup loh. Enggak, aku minta lagi. Aku mau kentang goreng. Totalnya 379.000, Pak. Ini, Pak, kartunya diblokir nih. diblokir. Diblokir. Iya nih, Pak. Bener juga, ini kan kartu tambahan. Gimana nih, Pak? Scan aja ya. Pak, saldonya nggak cukup nih.
kasih. Tanpa Indah, aku cuma laki-laki yang malang tanpa uang, yang hidupnya lebih parah dari pengemis. Indah, kamu ambil kembali semua rumah dan kenyamanan serta martabat yang kamu kasih ke aku. Sekarang aku tahu siapa aku sebenarnya. Bu, Pak, Om beliin aku banyak makanan enak. Nak, mana nasinya? Ini kan cuma cemilan. Kamu pikir aku mau makan ini? Iya nih, masa ini bisa jadi pengganti makan? Mbak Indah hari ini terlihat segar sekali ya. Iya dong, aku sekarang dapat kasih sayang dari orang tua dan anak perempuanku di sampingku. Gak ada yang ribut, gak ada yang kritik, dan gak ada tumpukan pekerjaan rumah yang gak ada habisnya. Kalau hati lagi bagus, pasti lebih segar. Wajar. Ini adalah kesalahan-kesalahan Raka yang sudah saya daftarkan dan ajukan ke pengadilan, termasuk membiarkan keluarganya dalam jangka panjang merampas aset sebelum ibu nikah. Diam saja saat ibu mengalami KDRT dari keluarganya, serta setelah menikah mentransfer semua gaji ke ibunya dan adiknya selama bertahun-tahun. Gagal memenuhi tanggung jawab keuangan terhadap keluarga kecil ibu. Setiap poinnya punya bukti konkret, dan salinan ini adalah permohonan pembekuan aset. Meskipun hampir nggak ada yang tersisa atas nama Raka sekarang, tapi tetap semuanya sudah dibekukan. Jadi sekarang dia nggak bisa menyentuh 1 sen pun. Ibu sudah aman sekarang. Bagus. Mbak Indah, kalau nggak ada masalah lagi tolong tanda tangan di sini, supaya saya bisa lanjut ke langkah berikutnya. Pernikahan yang busuk ini akhirnya sampai juga di ujungnya secara hukum. Pak, Bu, terus aja dimanjain. Dia akan cucu kami sendiri, kalau bukan kami siapa lagi? Indah, kamu ada rencana apa buat masa depan? Pak, Bu, aku rencananya mau beli rumah lagi. Indah, ayahmu nggak maksud begitu. Maksudnya kamu masih muda, di masa depan hidup sendiri. Aku tahu maksud ayah dan ibu. Sekarang, aku berencana untuk investasi uangku di properti untuk memberikan keamanan buat masa depan aku dan Sasha. Soal kehidupan pribadiku, aku gak tertarik kalau sekarang. Punya anak perempuan aja udah cukup. Sudahlah. Urusan masa depan urus nanti aja. Kalau nanti kamu dapat laki-laki lain yang gak bertanggung jawab, lebih baik kamu tetap kayak sekarang. Yang penting anak perempuanmu dibesarkan oleh kamu. Kalau kamu mau beli rumah, kamu harus beli di lingkungan sekolah yang bagus. Usahakan dekat sama kami. Nanti pas Sasha sekolah akan lebih gampang kami bantu. Makasih ya, Bu. Soal hal-hal lainnya, kamu yang putusin sendiri. Uang itu pakai sesuka kamu. Kalau kurang, ayah masih ada. Ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Kak, mau kemana? Kerja. Kalau aku nggak kerja masa mau makan angin? Bu, aku gatal-gatal. Sayang, dia kena biang keringat. Masa gitu aja kena sakit sih? Anak sulungku, apa kamu punya uang 100.000 lebih? Kasih ke ibu. Ibu bakal beliin obat buat Bima. Raka, mana proposal yang aku minta? Udah 2 hari kok belum selesai. Manajer, maaf, aku kerjain sekarang. Setiap hari melamun terus. Apa kamu bisa kerja? Kalau nggak bisa, sono pergi. Manajer, keluargaku lagi ada masalah akhir-akhir ini. Apa manajer bisa kasih uang muka gaji bulan depan? Aku butuh banget. Gaji baru dibayar 2 hari yang lalu. Sekarang mau minta uang muka gaji bulan depan. Kerja nggak becus, kamu aku pecat. Pak Raka, akhir-akhir ini kamu kenapa sih? Liu,
Bisa nggak kamu pinjemin aku uang? Nanti pas gajian aku balikin. Raka, saya cuma bisa pinjemin 1 juta. Nanti pas gajian Bapak harus balikin. Bisa. Nanti aku balikin. Kiang, Raka, kamu tahu aku kasih semua uangku ke istri. Dalam 1 minggu aku cuma punya 50.000 buat jajan. dasar laki-laki penakut. Apa sih yang kamu tahu? Punya istri yang ngatur kamu itu hal yang paling membahagiakan. Kamu kan belum nikah. Kamu nggak bakal ngerti. Kamu setuju nggak, Raka? Iya. Sayang, aku tahu kamu kasih uangmu ke ibu dan Raka buat jajan. Laki-laki di jalan, masa nggak punya uang sama sekali? Sayang, kamu baik banget sama aku. Bener, punya istri yang ngatur kamu, itu hal yang paling membahagiakan. Bu, gimana menurut ibu soal rumah ini? Tepat di sebelah rumah kita dan lingkungan sekolahnya bagus. Lokasi ini lumayan, tapi ukurannya terlalu kecil dan lingkungannya agak kurang bagus. Anak perempuanku harus tinggal di tempat terbaik. Pak, gak apa-apa. Jangan khawatir soal uang. Ayah dan ibu yang akan urus. Yuk kita lihat yang lain, yang lebih cocok. Hah? Bu, Pak, di kompleks apartemen kami yang lain ada unit besar tersedia. Rumah model sudah penuh dengan dekorasi. Ukuran dan lingkungannya juga sangat bagus. Ibu mau lihat? Oke, ayo kita lihat. Ngomong lagi, gua hancurin nih motel. Coba aja kamu berani hancurin. Lu pikir gua takut? Hancurin. Ayo. Berhenti! Kak, kamu pulang. Perempuan ini mau ngusir kita. Perempuan tua apaan? Kak, tenang dulu ya. Adikku nggak bisa bicara. Ngomong sama aku aja. Tempatku ini kamar standar double. Kamu bawa sekeluarga besar. Masa 5 orang bisa tinggal di sini? Nggak peduli berapa banyak. Kami bayar kok. Kamu pikir kami mau? Pergi nggak? Bisa diem nggak? Mending kalian pindah hari ini. Setiap hari ribut kayak pasar. Emangnya aku bisa jualan? Kak, tolong dimengerti. Keluargaku sedang mengalami kesulitan. Gimana kalau gini? Aku bayar lebih. Kalau kakak usir kami sekarang, kami bakal tidur di jalan. Oke. 200.000 lebih. Aku kasih kalian 2 hari. Setelah 2 hari kalian semua harus pindah. Iya, oke. Anggap aja aku apes. Makasih ya kak, hati-hati. Kak, kamu punya uang sekarang? Kak, kamu punya uang sekarang? Hari ini aku pinjam dari teman kantor cuma 1 juta. Aku kasih 200 barusan. Sisa 800 pakai hemat-hemat. Seharusnya cukup buat beberapa hari. 800? 800 bisa buat apa? Kasih sedekah ke pengemis. Bener, Kak. Anakku kena biang keringat, dikasih obat nggak mempan. Aku masih harus bawa dia ke rumah sakit buat periksa. Kak, minta pinjam lagi ke teman kantor, Kak. Kami sih nggak masalah agak menderita, tapi kita nggak boleh biarkan cucu pertama menderita. Benar, pinjam lagi aja. Kan kalian teman sekantor. Masa di saat susah mereka nggak mau bantu? Kamu mau aku cari uang di mana lagi? Kamu mau bunuh aku? Kamu mau nyalahin siapa? Jelas-jelas istrimu punya uang 10 miliar. Tapi kamu nggak bawa pulang 1 sen pun. Lihat kamu, dasar gak berguna. Gimana sih keluarga ini bisa membesarkan orang kayak kamu? Dia nggak mau ngasih uang. Dia bahkan mengajukan cerai. Hari ini aku terima panggilan pengadilan. Beberapa hari lagi sidangnya. Apa? Kita terlalu baik sama dia. Dia bahkan berani minta cerai. Kita bisa jatuh ke dalam kesulitan ini semuanya setelah dia. Dia pikir kita apa diginiin? Raka! Kalian seharusnya bertanya pada diri sendiri siapa yang ngebully. Kalau kamu nggak... Apa? Dia yang pertama mau ngusir kami pergi. Apa bisa salahin aku? Kalau mau salahin diri kamu, nggak bisa ngatur istri. Kalau kamu bisa ngatur, apa dia berani jual rumah dan minta cerai? Benar kata adikmu itu. Sama orang kayak gitu, kamu nggak boleh lembek. Benar itu. Apa dia nggak balik ke rumah ibunya? Ya udah kita datengin aja ke sana bikin ribut. Aku nggak percaya dia nggak peduli sama reputasinya. Bener kata istriku. Perempuan paling peduli sama reputasi, apalagi orang kota.
Nanti kalau sudah terjadi dia bakal merengek sama kita buat berhenti, nurut balik dan mungkin beliin kita rumah besar. Oh, itu ide bagus. Bukannya dia merasa paling hebat, maka kita akan robek topengnya. Biar dia nggak bisa sombong di depan tetangganya. Kita lihat apa dia masih berani di depan kita. Jangan. Kalian nggak boleh pergi. Kak, kamu bodoh. Dia udah bikin kamu segini gilanya dan kamu masih belain dia. Bukan. Kalian nggak boleh pergi. Kalau kalian pergi, kita akan benar-benar nggak punya jalan balik. Balik apa? Kamu masih mau hidup sama dia? Dia udah buat kita terpojok. Kak, kita pergi ke sana bukan cuma bikin ribut. Kita cuma mau bantu kakak ambil uangnya. Kan kalau kakak Ipar takut, mungkin dia bisa batalkan perceraiannya. Benar itu kata Nikita. Dengar ya. Kalau kamu nggak pergi, aku nggak akan mengakuimu sebagai anakku lagi. Perempuan kamu itu sudah keterlaluan, tapi kamu masih nggak berani ngapa-ngapain. Gimana sih kamu malah diem aja? Aku juga nggak mau anggap kamu kakak. Dibully sampai segitunya dan kamu masih nggak mau melawan. Gak mau ambil hak kamu. Oke, besok seluruh keluarga kita siap-siap tidur di jalan. Kakak, kan kamu sudah merengek sama dia. Mungkin bersikap keras itu yang akan lebih mempan. Sudah diputuskan. Besok kamu yang anterin, kita semua pergi bareng. Siapa ya? Sebentar. Siapa sih? Kalian? Ngapain kalian kesini? Mana si Indah itu? Kalian pikir kalian siapa? Kalian ngapain kesini? Kalian gak diterima di sini. Indah, kamu sudah membuat kami sampai terlantar di jalanan. Sementara kamu enak hidup di sini. Itu karena ulah kalian sendiri. Pergi. Kamu berani bicara kayak gitu sama aku? Kayaknya mau digebukin lagi ya? Siapa yang berani sentuh anakku? Sayang, jangan marah ya. Kakak dan yang lain cuma stres karena sudah keterlaluan. Kami datang buat jemput kamu pulang. Jemput aku pulang. Raka, jangan mimpi. Ini rumah aku. Kak, buat apa buang-buang waktu sama dia? Indah, denger ya. Setidaknya setengah dari rumah itu milik kakakku. Kasih kami uang hasil penjualan rumah dan kami akan pergi. Kalau enggak, aku pukulin lagi. Benar, kasih kami uangnya. Dan kamu gak boleh cerai sama anakku. Apa kalian gak punya malu? Rumah itu aset sebelum anakku nikah. Apa hubungannya sama kalian? Dia kan istri kakakku. Apa punya istri berarti punya suami. Selama beberapa tahun terakhir dia hidup dari kakakku habisin uangnya. Sekarang rumahnya dijual, kenapa harus dia simpan sendiri? Kalau kamu nggak keluarin uangnya hari ini, aku nggak akan tinggalkan rumah ini. Benar, kalau kamu nggak kasih kami uang, kami nggak akan pergi. Kalian benar-benar. Jagain Sasha ya. Bawa dia ke dalam kamar. Raka, apa kamu berpikiran sama kayak mereka? Aku... Bertahun-tahun, semua uang kamu habis buat mereka. Uang yang kamu keluarkan, biaya rumah ini, semua uang aku. Aku semua yang bayar. Selama bertahun-tahun ini demi rumah itu, aku tahan dan aku mengalah. Tapi kamu, apa kita nggak bisa baik-baik? Kamu tega bawa mereka ke rumah aku bikin masalah. Pasti aku buta nikah sama kamu. Sayang, biar aku jelasin. Dasar anak gak berguna. Biarin perempuan ini merendahkan kamu tanpa bisa angkat muka. Raka, kalau mereka gak mau kasih uang, cari barang, hancurin rumah ini sampai berkeping-keping. Kita lihat apa mereka mau bayar nanti. Tenang Bu, Ibu tunggu aja. Kamu berani? Kalau kamu berani jamah rumahku hari ini, aku bakal buat kamu bayar mahal. Coba aja kalau nggak percaya. Kamu. Dulu aku menghormati Raka, jadi anggap kamu adik ipar dan bersabar sama kamu. Tapi sekarang kamu pikir kamu siapa? Berani bikin masalah di rumah aku? Aduh, kenapa aku melahirkan dua anak laki-laki gak berguna? Karena kalian gak berani, biar aku aja. Bisa aja, seorang mertua perempuan mau ke menantu perempuan. Bahkan kalau aku mukul kamu sampai mati, gak ada yang berani ngomong apa-apa. Berhenti! Selama aku di sini nggak ada yang bisa jamah anak aku. Kamu! Siapa kamu? Ini rumahku. Bukan giliranmu datang ke sini dan sombong. Pak, kami... Aku bukan ayahmu. Seluruh keluarga kalian berkomplot ngebully anak aku. Aku bahkan belum selesai urusan sama kalian. Kalian berani datang ke rumah dan bikin masalah. Apa kalian pikir anak perempuan keluarga kami nggak punya orang yang belain? Astaga, gak ada keadilan.
Gimana dia ngebully mertua perempuannya sendiri. Coba lihat ini ya. Perempuan ini dari keluarga itu mau membuat kami masuk jalan buntu. Pak, ada apa ini? Keluarga ini merendahkan keluarga miskin kayak kami. Anak perempuan ini udah jual rumah anakku. Dia nggak peduli sama anakku dan nggak peduli sama mertuanya ini. Keluarga kami sedang didorong sampai mati. Kami akan hidup di jalanan, bahkan anak ini nggak punya susu lagi. Hari ini kalau uang hasil penjualan rumah nggak dikembalikan, aku nggak mau hidup lagi. Kalian, kok bisa setega itu? Pak, Aku nggak apa-apa. Semuanya, tolong kami di sini. Indah ini jual rumah, ambil uangnya dan kabur ke rumah orang tuanya. 10 miliar loh, itu keringat dan air mata kakakku. Indah tidak hanya mau menelan semua uang itu, tapi juga mau cerai sama kakakku. Pak, anak bapak ini sudah kelewatan ya? Aku sudah kenal Indah cukup lama. Dia bukan orang kayak gitu. Menurutku sih, keluarga ini gak ada yang baik. Omong kosong apa sih? Kalau dia nggak ngebully kami, apa mertuaku akan sakit hati segitunya? Yang jelas hari ini, kalau dia nggak kasih uang, aku akan tinggal di sini. Aku akan mati di rumah kalian. Biar semua orang bisa lihat gimana kalian ngebully kami. Pak, keluarga ini terkenal dengan pamornya. Tolong bilang ke kakak iparku untuk mengembalikan uang hasil penjualan rumah ke kakakku. Kami nggak minta banyak. Dari 10 miliar hasil penjualan, kasih aja 8 miliar. Dengan begitu enak buat kedua pihak. Kalian datang ke rumahku main-main, memfitnah reputasi anakku. Dan kalian masih mau uangnya? Mimpi! Pak, kalau ini jadi aib publik, kami sih nggak peduli. Tapi reputasi bapak dan anak perempuan bapak. Diam! Apa yang baru saja kamu katakan gak salah. Kami memang orang yang punya reputasi. Dan aku gak perlu debat sama kalian lagi. Pengelola, ini gedung 3 pintu masuk 2 apartemen 502. Ada beberapa orang masuk ke rumah saya dan buat keributan. Tolong kirim 2 satpam untuk membantu. Kamu berani telepon satpam? Bagus deh. Dengan begitu semua orang di kompleks perumahan ini bisa lihat gimana keluarga ini ngebully orang. Jangan coba-coba nakutin kami. Masalah ini paling banter cuma sengketa keluarga. Satpam nggak punya hak ikut campur. Ujung-ujungnya yang akan malu tetap kalian. Kalau satpam gak punya hak ikut campur, maka aku akan cari orang yang punya. Pak polisi, saya mau lapor kejahatan. Ini apartemen Guluyuan, gedung 3 pintu masuk 2 apartemen 502. Ada orang yang masuk ke rumah saya untuk merampok. Kamu berani telepon polisi? Bapak mertua, kita ini kan masih keluarga. Kalau anak perempuan bapak telepon polisi, apa nggak malah bikin orang luar tahu dan jadi bahan tertawaan? Putramu sudah bilang, kami adalah orang-orang yang berintegritas. Kami tidak akan setara dengan kalian, jadi biarkan polisi yang menangani ini. Maksudku bukan bapak telepon polisi. Sejak kamu memukul anakku, dan saat Raka benar-benar mengabaikannya, kita bukan lagi keluarga. Apakah aku masih perlu menghormati kalian? Gak ada gunanya. Kamu... Batalkan! Suruh polisi batalkan! Kalau enggak, aku akan... Kamu akan apa? Mati di rumahku? Mati aja, mati sekarang. Begitu polisi datang, walaupun kamu mau mati, kamu gak bisa salahin kami. Ada apa ini? Orang-orang ini masuk ke rumahku, mencoba merusak propertiku, dan berteriak-teriak dan sangat mengganggu keadaan rumah ini. Kakakku adalah menantu laki-laki dari keluarga ini. Ini masalah pribadi antar keluarga. Apapun hubungan kalian, kalian tidak bisa masuk tanpa izin. Tolong pergi sekarang. Kamu bisa paksa kami pergi. Tapi kalau gitu kamu harus kasih 8 miliar dari mereka. Kasih kami uangnya dan kami akan pergi. Hentikan omong kosong ini masalah keuangan antara kalian. Apa hubungannya itu dengan pengelola? Kalau gitu diam. Kalau kamu terus paksa, aku akan pergi bikin ribut di kantor pengelola dan pastiin seluruhnya tidak bisa tenang. Ibu, maaf ya. Bu, berhenti bikin keributan. Polisi beneran datang. Ibu, Pak, kakakku dan anak perempuan bapak kan suami istri. Kami akan mundur selangkah. Kasih aja kami 2 miliar dan kami akan selesai, oke? bener, kasih kami uang 2 miliar. Dan kami akan pergi sekarang. Dan kami tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Aku muak dengan omong kosong kalian. Kita selesaikan ini di polisi. Kakak ipar, kalau ini jadi skandal nggak bagus juga buat kamu. 1 miliar, kasih uangnya sekarang dan aku akan membuat kakakku segera menceraikanmu. Raka, Ya, dia sudah bertekad untuk menceraikan kamu. Kalau kita nggak dapat uangnya, apa kamu mau ibu terlantar di jalan?
Sayang, mungkin kamu sebaiknya... Aku nggak akan kasih kalian 1 sen pun. Kalau kamu gak kasih kami uang, aku gak akan biarkan anakku menceraikan kamu. Sudah, Bu. 500 juta! 500 juta seharusnya cukup. 200 juta aja, cukup kan? Ayo. Ada apa ini? Enggak ada apa-apa. Kami pergi sekarang, kami pergi. Benar-benar, kami pergi sekarang. Sebentar. Mau pergi sekarang? Terlambat. Pak polisi, mereka masuk ke rumahku untuk merampokku dan mencoba memerasku. Nggak begitu. Kakakku kan suaminya. Dia adalah menantunya. Benar, aku menantu laki-laki dari keluarga ini. Pak polisi, ini adalah surat gugatan cerai yang telah diterima oleh pengadilan. Di sini juga ada dokumen yang membuktikan bahwa properti hanya milik saya sendiri. Pak polisi, ini adalah video keamanan rumah saya. Di sini ada bukti jelas tentang mereka merusak, mengancam, dan memeras saya. Saya akan kirim videonya ke Bapak sekarang. Indah, Mereka bahkan mencoba memeras 8 miliar dari keluargaku tadi. Para tetangga mendengar semuanya. Bapak bisa tanya sama mereka. Iya, kami dengar semuanya. Aku dengar. enggak, itu nggak benar. Indah, diam ya. Oh iya, ada juga KDRT, terutama dari dia. Laporan cedera medis sudah diajukan ke pengadilan. Kamu Indah, aku ini mertua perempuanmu. Apa kamu benar-benar mau membuat kami hancur? Apa kalian pernah berpikir untuk membuatku hancur? Kakak ipar, ini semua salah mereka. Nggak ada hubungannya sama aku atau Bima. Hal itu bukan aku yang putuskan. Baiklah, tindakan kalian menunjukkan tanda-tanda pelanggaran hukum. Pak polisi, apapun yang ingin kalian katakan di kantor. Astaga, gak ada keadilan. Menantu ini mau bunuh mertuanya sampai mati. Diam, jangan terus bikin keributan. Jangan menghalangi petugas ya. Ibu. Berhenti. Kalau ibu terus begini akan semakin parah. Bawa mereka semua pergi. Jangan khawatir, meskipun kalian di dalam sana, pengadilan akan tetap memutuskan secara normal. Pak pengacara, Bapak lihat video yang saya kirim? Iya, sudah Mbak Indah. Kita sekarang punya bukti lain yang sangat menguntungkan bagi kita. Pihak lawan tidak hanya melakukan KDRT, tetapi mereka juga melecehkan ibu di rumah dan mengganggu ketentraman. Saat hakim memutuskan hak asuh anak, mereka pasti akan condong ke ibu. Tenang saja, Bu. Aku nggak khawatir soal itu. Aku hanya ingin bertanya, berdasarkan kejadian hari ini, apakah keluarga Raka bisa dimasukkan ke penjara? Karena ini terkait dengan sengketa keluarga, penjara kecil kemungkinannya. Tapi penahanan administratif selama seminggu itu nggak masalah. Bisa dilakukan. Maka biarkan mereka di sana selama seminggu. Biarkan mereka menikmatinya, supaya mereka akhirnya belajar. Nggak masalah, saya akan segera mengurusnya. Terima kasih bantuannya, Pak. Mereka itu terlalu beruntung. Nanti saat mereka keluar, itu sudah waktunya pengadilan mengadakan sidang. Oh iya, agen telepon hari ini bilang ada tempat dengan kondisi bagus. Ayo, kita lihat bareng. Ayo, kakek ikut kalian lihat rumah barunya ya. Mbak Indah, gimana menurut ibu dengan lingkungan rumah ini? Rumah ini semuanya baru, bahan-bahannya dan interiornya semuanya ramah lingkungan. Setelah menikah, pekerjaan pemiliknya dipindahkan ke luar negeri. Jadi begitu saya tahu tentang rumah ini, saya langsung hubungi ibu. Bagaimana dengan harganya? DP-nya 10 miliar aja, murah kan? Gak perlu cicilan, kami bisa handle uangnya. Sasha, kamu suka rumah ini kan? Suka. Dekat sama tempat kita dan lingkungannya bagus. Ambil yang ini aja. Pak, itu kan uang pensiun Papa. Aku bisa kok beli sendiri. Simpan uangmu buat kehidupanmu nanti sama Sasha. Atau kamu bisa investasikan. Ayah dan ibumu punya cukup. Anggap aja ini hadiah untuk menyambut kehidupan barumu. Kapan kita bisa tanda tangan kontrak? Sekarang bisa, Pak. Bagus. Ayo kita urus sekarang. Ayo. Nak, untungnya kamu masih muda dan butuh orang yang menjagamu. Kalau enggak, aku pasti sudah sama ayahmu dan yang lainnya menderita di sana. Bu,
Semuanya sudah keluar. Ibu baik-baik aja kan? Apa ibu kelihatan baik-baik aja? Dasar sampah gak berguna. Dasar pengecut, kamu benar-benar telah mempermalukan aku. Kenapa sih aku punya kakak laki-laki yang gak berguna kayak gini? Sampah. Apa kamu kira aku bisa senang sama kamu? Begini caranya kamu merawat ibumu. Lalu kamu mau aku apa? Kamu mau aku balik ke sana bikin masalah lagi biar ditangkap? Ngapain teriak-teriak? Kalau bukan karena berusaha ambil uang itu buat kalian, apakah kami akan begini? Kamu punya nyali ya nyalain aku. Semua ini terjadi karena kamu yang mukul Indah duluan. Makanya kita buntu, adik tolol. Kamu masih nyalain aku. Emang kenapa kalau aku mukul dia? Aku cuma bantu disiplinin istri kamu. Kamu itu gak berguna, gak bisa ngatur istri. Kamu bisa ngomong gitu soal istriku? Aku kehilangan rumah dan kehilangan istri, semuanya karena kamu. Kamu berani mukul aku? Berhenti berantem. Gua bunuh lo. Berhenti. Kalian berdua berhenti. Kamu berani mukul suamiku. Mati Aku lu. bunuh kamu. Bukan aku. Aku nggak sengaja. Jangan ke sini. Brengsek. Jangan ke sini. Jadi setelah mukul aku, sekarang mau mukul istriku juga. Ayo bunuh kalau berani. Jangan cuma nyerang keluarga sendiri. Kalau kamu bisa mendisiplinkan istriku, istrimu juga. Aku bisa urus istriku sendiri. Nggak perlu bantuanmu. Benar. Semua orang bisa merawat istrinya, kecuali aku yang cuma lihat Indah dipukulin dan tetap acuh tak acuh. Aku orang paling bodoh di seluruh dunia. Yang kalian bicarakan hanyalah mendisiplinkan istriku. Dan sekarang dia pergi dan rumahku juga hilang. Kalian puas sekarang? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Benar nak, adikmu itu hanya ingin yang terbaik untukmu. Cukup, Bu. Bahkan sekarang, Ibu masih membelanya. Dia ingin yang terbaik untukku. Maka aku pantas mendapatkan semua yang terjadi. Nah, Benar. Aku pantas mendapatkannya. Aku menganggap kalian semua sebagai keluarga. Dan aku pikir semua yang dilakukan Indah adalah hal yang normal. Sekarang aku kehilangan rumah, istriku. Aku orang paling bodoh di seluruh dunia. sekarang setelah keadaannya begini, kamu mau aku apa? Apa kamu benar-benar rela? Menurutku, kita harusnya nggak boleh menyerah gitu aja. Bu, kalian semua harus balik ke kampung. Apa katamu? Kamu mau ngusir kami? Iya, kalian sudah tinggal di rumahku selama 3 tahun. Aku kasih semua gajiku. Aku nafkahi kalian. Tapi sekarang aku bahkan gak bisa nafkahin diriku sendiri. Aku gak bisa nafkahin kalian. Pergi aja. Kak, pergi. Pergi. Apa kamu tidak butuh ibumu lagi? Ibu. Kalau ibu membesarkan Raka sedikit lebih baik, aku tidak akan berakhir seperti ini. Kak, jangan seperti itu. Sayang, stop berdebat. Kita tidak bisa kayak gini terus. Ayo balik kampung aja. Kamu mau kita balik sembunyi-sembunyi? Apalagi, apa yang bisa kita lakuin? Kakakmu aja kayak gini nasibnya. Dia bahkan gak ada uang. Kalau kita tetap bersamanya, kita bakal jadi pengemis. Lagi pula, perempuan itu indah, hatinya keras kayak batu. Gak mungkin kita bisa ambil uang itu balik. Kalau kita balik ke kampung, sengaja kita punya sesuatu. Tapi tetangga akan menertawakan kita. Aku gak peduli kalau mereka ketawa. Aku cuma mau bawa anakku kembali ke kampung. Kalau gini terus, anakku dan aku akan kelihatan di jalan dan bakal jadi pengemis. Kamu benar. Ayo kita pergi. Bu, ayo kita balik ke kampung. Aku akan merawat ibu dengan baik. Mungkin tidak seperti dulu di kota ini, tapi aku bisa mencari nafkah. Nak, aku ikut kamu. Kehilangan istri, kehilangan rumah, dan sekarang bahkan keluargaku hilang semua. Raka,
Apa kita benar-benar ninggalin kakakmu begitu saja? Tanpa kita, mungkin dia akan memiliki kesempatan. Jangan khawatir, Bu. Uang yang dia berikan selama ini aku simpan diam-diam. Cukup untuk nanti di kampung. Aku juga punya uang 20 juta. Seharusnya cukup untuk kita. Pelan-pelan sayang, nanti jatuh. Inilah yang namanya rumah, tempat di mana aku dan anakku merasa aman dan nyaman. Tempat kami bisa tertawa dan bahagia, bukan tempat di mana aku harus selalu bertahan, disiksa dan diperlakukan kasar. Ayo kita makan. Sasa sayang, ayo makan sayang. Anakku, semuanya sudah berakhir sekarang. Mulai sekarang, kamu dan anakmu tinggal di sini dan bahagia. Orang tuamu ada di sini, tenang saja. Pa, makasih ya. Buat apa sungkan sama ayahmu sendiri? Dalam hidup ini, jadi anak perempuanmu benar-benar menyenangkan. Ini, makan dulu. Aku juga mau. Oke, sayang juga mau ya. Ini? Halo Mbak Indah, tanggal sidang sudah ditetapkan di Rabu depan ya? Oke, kalau saya nggak salah, Raka seharusnya sudah bebas sekarang kan? Iya, dia sudah bebas dan surat panggilan sudah dikirim kepadanya meskipun situasinya sekarang sangat menyedihkan. Apapun kondisi dia itu bukan urusanku. Pak pengacara, terima kasih ya. Satu tos untuk anakku dan untuk kehidupan baruku. Berselang. Anakku, bagaimana kalau ayah dan ibumu ikut denganmu? Tidak usah, Pak, Bu. Kalian berdua di rumah saja sama Sasha. Ini pertempuranku sendiri. Dan aku ingin menjalani pertempuran terakhir ini sendiri. Sepertinya ibu dalam suasana hati yang baik. Aku sudah menantikan hari ini sangat lama. Ayo masuk. Sidang akan segera dimulai. Mungkin dia tidak datang. Jangan khawatir Mbak Indah, dia datang atau tidak nggak akan mengubah hasilnya. Waktunya untuk memulai sidang. Terdakwa diperintahkan untuk segera mengambil tempatnya. Sidang dimulai. Yang mulia, ini adalah salinan dari sertifikat asli properti Mbak Indah bersama dengan bukti yang diberikan oleh Pusat Perdagangan Real Estate. Properti Mbak Indah adalah aset sebelum pernikahannya dan bukan milik aset bersama pasangan setelah menikah. Juga tidak memiliki hubungan apapun dengan Pak Raka. Dokumen ini berisi foto-foto luka di wajah Mbak Indah beserta penilaian medis dari rumah sakit. Semuanya valid. Dan flash drive ini berisi rekaman CCTV dari rumah orang tua Mbak Indah yang dengan jelas merekam seluruh proses terdakwa dan keluarga terdakwa datang ke rumah untuk membuat keributan serta melakukan pemerasan. Dokumen ini adalah riwayat transaksi bank dari Raka yang membuktikan bahwa sebagian besar pendapatan terdakwa setelah menikah digunakan untuk menafkahi keluarganya sendiri. Gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah pada klien saya dan anaknya. Pada saat yang sama, untuk semua pengeluaran rumah tangga setelah menikah sebagian besar ditanggung dan dibayar oleh klien saya, yaitu sang istri. Terdakwa, apakah Anda ada keberatan dengan bukti-bukti yang diajukan? Tidak, Pak. Buktinya sangat kuat, fakta-faktanya jelas, dan pembuktiannya sangat lengkap. Bagaimana saya bisa membela ini? Sungguh memalukan. Terdakwa, apakah Anda setuju untuk bercerai? Tidak, Pak. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Indah, kita tidak bisa bercerai.
Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu itu. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Tolong pikirkan anak kita yang masih kecil. Kamu tidak bisa sekejam ini. Aku sudah mengirim ibuku dan adik laki-lakiku kembali ke pedesaan. Mereka tidak akan kembali lagi. Terdakwa harap tenang. Indah, tolong beri aku kesempatan lagi. Tidak akan ada lagi yang mengganggu hidup kita. Aku akan kasih semua gajiku kepadamu. Aku nggak akan memberikan ke siapa-siapa. Tertib. Pak Raka, jika Anda terus bersikap seperti ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pengacara, Anda harus membantu saya. Tolong bantu saya. Saya nggak mau bercerai. Saya nggak bisa kehilangan keluarga saya. Yang mulia, selama berjalannya pernikahan, terdakwa membiarkan keluarganya melakukan KDRT terhadap penggugat. Dan dia sendiri telah melakukan kekerasan emosional jangka panjang terhadap penggugat. Dan telah gagal memenuhi tanggung jawab keuangannya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Menurut undang-undang perkawinan yang relevan, perilaku seperti ini telah menyebabkan keretakan total pada hubungan pernikahan. Bahkan jika terdakwa tidak setuju di pengadilan, harus mengabulkan perceraian. Tidak, tolong jangan. Selanjutnya, mengingat bahwa terdakwa dan keluarga dekatnya cenderung melakukan kekerasan dan situasi tempat tinggal yang tidak stabil, untuk kesehatan dan kesejahteraan mental anak, kami mohon kepada pengadilan untuk memberikan hak asuh kepada pihak dengan kapasitas finansial yang lebih unggul, lingkungan tempat tinggal dan karakter pribadi, yaitu penggugat klien saya di sini. Terima kasih. Saya tidak setuju. Bela saya, cepat! Bela saya! Yang mulia, klien saya menyesal dan tidak menginginkan perceraian. Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan keinginan klien saya. Setelah memeriksa kasus ini, pengadilan dengan ini memutuskan sebagai berikut. Semua berdiri. Penggugat, Indah, dan terdakwa, Raka, telah benar-benar mengalami keretakan total hubungan mereka. Perceraian dikabulkan. Hak asuh anak Sasha diberikan kepada penggugat, Indah. Terdakwa Raka harus membayar setiap bulan nafkah anak sebesar 2 juta sampai anak berusia 18 tahun. 10 miliar dari hasil penjualan rumah menjadi milik pribadi properti penggugat, Indah. Harta bersama akan dibagi sesuai dengan hukum. Putusan selesai. Sidang ditutup. Terima kasih. Masa sih? Masa bisa begini? Kenapa kamu tidak membela aku? Gimana bisa berakhir seperti ini? Dengan hal-hal yang telah kamu lakukan, bagaimana saya bisa membantumu? Bukan hanya saya, bahkan jika kamu menyewa pengacara terbaik di dunia, mereka nggak bakal bisa bantu. Mama, cepat pulang. Iya sayang, Mama segera pulang. Kehidupan baruku secara resmi dimulai sekarang. Aku kehilangan rumahku. Aku kehilangan istriku. Aku bahkan kehilangan anakku. Apa gunanya aku hidup? Raka, perusahaan telah memutuskan bahwa mulai saat ini kontrak kerjamu diakhiri ya. Gimana maksudnya, Pak? Kubilang kamu dipecat. Masa masih nggak ngerti? Kenapa? Kenapa kamu memecatku? Apa aku melakukan kesalahan? Raka, apa kamu benar-benar tidak menyadari sikap kerjamu akhir-akhir ini? Belum lagi 7 hari kamu ditahan. Hanya soal keterlambatan dan pulang lebih awal, melamun saat rapat, dan fakta bahwa klien telah mengeluh tentangmu. Selanjutnya, akhir-akhir ini kamu meminjam uang dari semua orang di kantor yang telah menimbulkan dampak yang sangat negatif. Perusahaan ini bukan badan amal. Kami tidak perlu menafkahi seorang karyawan yang tidak lagi memiliki nilai. Sebagai pertimbangan atas waktu yang telah kamu habiskan bersama perusahaan, kami tidak akan meninggalkanmu begitu saja.
Akan kami kasih gaji 2 bulan sebagai pesangon yang akan ditransfer ke rekeningmu segera. Aku harap kamu dapat membereskan hidupmu. Semuanya hilang. Hilang semuanya. Untuk apa menyimpan semua ini? Kamu belum bayar sewa dan sekarang mau bikin ribut. Pergi! Pergi! Hilang. Semuanya hilang. Hilang. Gak ada yang tersisa. Karma. Ini semua karma. Anak sulungku ini. Bu, Kenapa kamu masih nelpon kami? Raka, Indah dan aku bercerai. Aku kehilangan kerjaan, anak, dan juga rumah. Kamu udah usir kami ke pedesaan, gak ada hubungannya lagi sama kami. Sekarang aku tidak tahu harus pergi kemana. Kalian semua... Kak, masalahmu sendiri itu urusanmu. Hidup di kampung juga gak mudah. Ibu kesehatannya buruk, istriku setiap hari cari masalah. Kami tidak mampu merawatmu. Lagian kamu masih muda, masa iya mau mati kelaparan? Aku sibuk, tutup teleponnya. Halo? Ini adalah adik laki-laki yang dulu rela aku korbankan nyawa aku untuk melindunginya. Ini adalah anggota keluarga yang kuhianati istriku. Saat aku jatuh miskin tidak ada sepatah kata pun penghiburan. Hanya penolakan yang tidak sabar dan kritik. Sangat tidak berguna. Karena mereka, sejak saat aku berdiri diam dan membiarkan Indah dipukuli, aku sudah kalah. Aku kehilangan cintaku, keluargaku, dan martabatku. Aku kehilangan seluruh hidupku. Tidak bisa kembali. Aku menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Aku telah menghancurkan semuanya. Mbak Indah, surat perceraian telah resmi berlaku. Raka juga telah melepaskan hak bandingnya. Jadi sudah selesai. Akhirnya selesai. Tapi soal nafkah anak dia belum membayar 1 sen pun. Tapi kita bisa mengajukan petisi ke pengadilan untuk eksekusi paksa. Tidak perlu. Aku tidak ingin memiliki hubungan lebih lanjut dengan pria itu. Aku hanya berharap dia menghilang sepenuhnya dari hidupku. Baiklah. Sejak saat itu, hidupku terasa berjalan cepat. Ini adalah produk manajemen keuangan terbaru kami. Silakan Ibu lihat. Aku menggunakan uang tunai kumiliki untuk berinvestasi di beberapa tempat. Ada yang masuk ke dana perwalian, ada juga yang ke reksadana, dan sisanya sebagai modal untuk studiku sendiri. Di kuliah aku ambil jurusan desain interior. Meskipun aku tidak bekerja di bidang itu setelah lulus, gairahnya masih ada. Jadi aku mendaftarkan studiku sendiri. Bernama Sunny Day. Melalui teman dan mantan teman sekelas, aku mendapat beberapa pesanan kecil. Aku tidak terburu-buru mencari uang, tapi memperlakukan setiap proyek sebagai karya seni yang harus disempurnakan. Tentu saja, aku tidak mengabaikan keluargaku juga. Setiap hari sepulang sekolah, aku akan mengajak anakku bermain.
Dia hampir tidak pernah menyebut Raka lagi. Dunia anak-anak itu sederhana. Siapapun yang baik ke mereka, yang ngasih mereka kebahagiaan dan rasa aman, merekalah yang akan diandalkan. Dalam hal ini, aku merasa sangat beruntung dengan ketegasanku di awal. Di malam hari, orang tuaku akan membawakan makanan yang sudah disiapkan. Dan seluruh keluarga berkumpul, menikmati kebahagiaan keluarga yang paling sederhana. Adapun Raka, ada yang bilang dia meninggal dalam kecelakaan malam itu. Ada juga yang bilang dia mengembara di suatu sudut terpencil. Dia seperti setitik debu yang tersingkir oleh zaman, menghilang sepenuhnya di dalam hutan beton kota ini. Adapun keluarga yang sangat dia cintai, aku dengar Raka bersama ibu, istri dan anaknya setelah pulang ke kampung menjalani kehidupan yang menyedihkan dan sengsara. Minum terus. Udah setengah tahun kita pulang belum pernah lihat kamu cari kerja. Apa kamu mau kita kelaparan? Cuma dapat 1 atau 2 juta sebulan dikira gampang. Bapak, tolong berhenti berantem. Diam. Kenapa kamu cari kesal sama anak? Kamu mengeluh 1-2 juta itu sedikit, gimana dengan kamu berjudi? Puluhan juta yang kamu punya langsung habis buat kamu berjudi. Raka, aku bilang ya, aku gak bisa hidup kayak gini selamanya. Ya udah kalau gitu cerai aja. Kamu? Astaga, menantuku, Raka ini sedang bad mood. Jagalah mulutmu. Jaga mulutku? Kalau bukan karena kamu di rumah ini, apakah begini jadinya? Dasar perempuan tua pengadu domba. Kamu? Apa salahku? Kakak tertua mungkin gak tahu, tapi kamu pikir aku gak tahu? Kalau kamu gak menghasut dia untuk ngebully Indah, kita akan hidup enak di kota. Sekarang setelah begini kamu puas? Aku juga tidak mau begini. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Dasar perempuan tua, kamu hanya peduli sama anak bungsumu. Sikap pilih kasihmu itu benar-benar keterlaluan. Kata orang tua di rumah adalah harta. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bahkan menyebut Indah pembawa sial. Menurutku, kamulah pembawa sial. Menikah dengan keluargamu benar-benar sial. Jangan gitu sama ibuku. Minta dipukul. Raka, kamu berani mendorongku? Aku akan lawan kamu sampai mati. Kalian berdua berhenti berantem. Berhenti, Raka dia istrimu. Kenapa kamu memukulnya? Jangan so baik. Dulu saat kamu menyuruhnya memukul Indah, bukannya kamu nyemangatin. Cih, nak, ayo kita pergi. Ibu gak bisa tinggal di rumah ini lagi. Tinggal sendirian di sini dan membusuk. Bahkan jika ibu harus memulung sampah, aku masih bisa memberimu makan. Ayo. Raka, istrimu kabur. Kejar dia. Buat apa? Nyusah-nyusahin kita aja. Aku... Bu, kenapa Bu? Ada apa dengan ibu? Ibu Raka terkena stroke, membuatnya lumpuh total. Sementara Raka benar-benar kewalahan, minum setiap hari, menjadi seorang bajingan dan pemabuk terkenal. Nikita membawa putranya pergi dan tidak pernah kembali ke rumah itu. Dia membawa putranya dan melalui masa-masa sulit. Meskipun aku tidak sengaja mengetahui tentang Raka dan keluarganya, di dalam hatiku tidak ada getaran sedikit pun. Karena bagiku, mereka semua sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, Raka akan sekali lagi muncul di hadapanku. Indah, Raka? sayang, aku kembali. Siapa istrimu? Kita sudah bercerai 3 tahun lalu. Sayang, dengerin aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Selama 3 tahun ini aku bekerja keras cari uang. Dan akhirnya aku berhasil. Aku ingin menembus kesalahanku. Aku akan bikin kalian berdua bahagia. Beri aku kesempatan lagi. Terus, apa kamu pikir kamu pantas dapat kepercayaanku? Atau kamu udah pantas kami andalkan? Sayang, percayalah padaku sekali lagi. Aku pasti akan membuatmu dan Sasha menjadi orang paling bahagia di dunia. Sasha, kamu semakin tinggi. Aku ayahmu. Aku punya uang sekarang. Aku bisa beli mainan terbaik dan baju terindah. Dan tinggal di rumah terbesar. Mama, aku mau pulang. Mama, aku mau pulang. Baiklah, ayo pulang. Sasha, aku ini ayahmu. Kamu tidak ingat? Kamu lihat itu kan? Mulai sekarang, jangan datang mengganggu hidup kami lagi. Sayang, aku tahu kamu trauma dengan apa yang terjadi sebelumnya. Selama 3 tahun ini aku tidak pernah menghubungi ibuku sama sekali, apalagi adikku. Kedepannya aku pasti tidak akan pernah membiarkan mereka tinggal dengan kita lagi. Sudah kubilang, hal-hal itu tidak ada hubungannya denganku. Ayo pergi. Indah, Raka, jika kamu benar-benar ingin yang terbaik untuk anak perempuanmu, maka mulai sekarang berhenti mengganggu. kenapa? Aku sudah menjadi sukses. Aku sudah minta maaf, tapi mereka masih tidak mau memaafkanku. Untuk apa 3 tahun terakhir ini aku jalani?
Dia sudah berdiri di bawah selama 2 jam. Telepon pengelola dan minta dia pergi. Bagaimanapun dia ayahnya Sasa. Aku lebih memilih anakku tidak punya ayah seperti dia. Sekarang Sasa sudah besar, dia mulai merindukannya. Bagaimana jika... Sasha, kenapa sayang? Mama, semua temanku punya ayah. Bahkan jika dia membenciku nanti, aku tidak akan biarkan dia punya ayah seperti itu. Indah. 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 Indah, aku tahu aku telah menyakitimu dulu, tapi aku tetap harus datang dan memohon. Tolong selamatkan Raka. Tolong berdiri. Tidak, jika kamu tidak menyelamatkannya, aku tidak akan berdiri. Jika kamu tidak berdiri, aku pergi. Mencoba membuatku merasa bersalah tidak ada gunanya. Jangan pergi, tolong. Jangan Raka terlibat perkelahian. Dia patahkan kedua kaki seseorang. Dan sekarang mereka minta 200 juta. Kalau tidak, dia akan masuk penjara. Jadi, sekarang kamu ingin aku membayar untuk menyelamatkan putramu? Aku tahu permintaanku keterlaluan, tapi wanita tua sepertiku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa mohon padamu. Gimana pun kita pada satu keluarga dan kamu punya uangnya, tolong selamatkan Raka. Dia tidak bisa masuk penjara, kalau tidak seluruh hidupnya akan hancur. Bu, ibu salah orang. Saya rasa ibu harus pergi menemui putra ibu Raka. Dia itu sudah hilang selama 3 tahun. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Dia kembali dan dia sangat kaya. Sungguh? Lalu di mana dia? Bu, putra ibu Raka ada di sini. Nah, apakah benar ini kamu? Kamu hidup, anakku. Ibu salah orang kali. Sayang, ini untukmu. Apa kamu benar-benar tidak mengenalnya? Dia cuma wanita gila, gak kenal aku. Aku ibumu. Apa kau benar-benar tidak mengenaliku? Kamu ibuku. Kamu hidup, syukurlah. Ayo, ikut aku. Selamatkan adikmu. Adikmu perlu diselamatkan. Ayo. Adikmu memukul seseorang dan mematahkan kedua kakinya. Mereka minta 200 juta. Kalau tidak, dia akan dikirim ke penjara. Apa urusannya dengan aku? Masa kamu bicara begitu? Dia adik kandungmu. Adik kandungku. Karena dialah aku terpisah dari istri dan anakku, terlantar di jalanan dan hampir kehilangan nyawaku. Sekarang ibu akhirnya ingat aku anak ibu dan aku kakak laki-lakinya. Ingat gak dulu aku saat terlantar di jalan dan menelpon kalian, ha? Kamu udah usir kami ke pedesaan, gak ada hubungannya lagi sama kami. Sekarang aku tidak tahu harus pergi kemana. Kak, masalahmu sendiri itu urusanmu. Hidup di kampung juga gak mudah. Ibu kesehatannya buruk, istriku setiap hari cari masalah. Kami tidak mampu merawatmu. Lagian kamu masih muda, masa ia mau mati kelaparan? Aku sibuk, tutup teleponnya. Aku akan memanggilmu ibu untuk terakhir kalinya. Dulu kalian semua bergabung untuk memukuli istriku. Pada akhirnya ibu meninggalkanku. Kenapa ibu tidak berpikir tentang fakta bahwa aku anak ibu? Dulu saat aku tidak ada yang merawatku, kenapa ibu tidak mengatakan apa-apa? Pulang saja. Istriku juga tidak suka padamu. Apapun yang terjadi di antara kalian, selesaikan sendiri. Raka, sekarang kamu punya uang. Bagaimana bisa kamu abaikan adikmu hidup atau mati? Masa kamu sekejam itu? Saat aku kesulitan dulu, apakah ada di antara kalian yang peduli? Apa yang pernah aku lakukan sampai begini? Dia ninggalin ibunya sendiri. Anak ini sungguh sia-sia dibesarkan. Adiknya sendiri masuk penjara dan dia tidak mau membantu sedikit pun. Dasar durhaka. Apa kalian tahu? Dia dan adik laki-lakiku yang membuatku kehilangan istri dan anak. Bahkan sekarang istriku masih belum memaafkanku. Yang terjadi dulu jangan seret aku ke dalamnya. Ada alasan kenapa aku belum maafkan. Di antaranya karena ibu dan adikmu. Tapi alasan utamanya adalah saat mereka menindasku, kamu berdiri diam dan tidak melakukan apapun. Saat mereka memukulku, kamu pura-pura tidak melihat. Kamu hanya menganggap remeh bahwa aku harus bertahan dan menderita diam-diam. Sayang, aku bukan istrimu. 3 tahun lalu kita bercerai. Sekarang kita hanya orang asing yang pernah saling kenal. Sayang, tolong beri aku kesempatan lagi. Alasan aku kembali kali ini adalah karena aku ingin hidup bahagia di sisimu dan di sisi anak perempuan kita. Aku tidak ingin dilupakan olehmu lagi.
Ini karma. Ini karma. Raka, 3 tahun telah berlalu dan kamu masih sama seperti dulu, egois dan tidak berperasaan. Indah, percayalah padaku. Aku sungguh-sungguh. Tidak, kamu hanya tidak rela melepaskan. Raka, aku tidak berani hidup denganmu lagi. Aku takut suatu hari nanti kamu akan meninggalkan aku dan anak perempuanku sama seperti kamu meninggalkan ibumu sendiri. Aku tidak akan biarkan anakku mengakui ayah sepertimu. Sayang, dulu mereka yang memperlakukanmu seperti itu. Bagaimana mereka memperlakukanku dulu bergantung pada siapa? Itu tergantung padamu. Bahkan Raka tahu cara melindungi istrinya sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Dulu, aku diperlakukan seperti ibumu sekarang. Memang benar aku tidak pernah memaafkan ibumu. Dan aku juga tidak pernah memaafkan adikmu. Raka, kamu bahkan kurang pantas dimaafkan. Aku tidak akan pernah maafkanmu. Sayang, Berhenti panggil aku sayang. Itu buat aku muak lagi pula. Jangan pernah datang mencari aku dan anakku lagi. Kamu tidak akan pernah diterima lagi. Tidak akan pernah. Indah, kamu tidak bisa memutuskan itu begitu saja. Ya, pengadilan yang memberikan hak asuh padamu saat itu. Tapi aku tetap ayahnya dan aku memiliki hak sebagai orang tua. Silakan tuntut saja. Jika kamu memaksaku, aku akan pergi bawa anakku dan tak akan pernah kamu temukan lagi. Apa yang kamu inginkan dariku agar kamu memaafkanku? Kamu mau apa? Raka, lihat kamu sekarang. Sama seperti melihat dirimu 3 tahun lalu. Kamu benar-benar tidak berubah. Anakku. Aku tahu kejadian dulu adalah salahku dan adikmu, tapi kalian berdua kan saudara kandung. Kamu tidak bisa begitu saja melihat di penjara. Sekarang kamu punya uang, jadi kamu harus selamatkannya. Bu, ibu masih saja pilih kasih. Aku mengaku. Aku memang pilih kasih. Aku lebih memihak adikmu. Aku manjain adikmu. Aku juga tahu dia itu brengsek. Tapi apa kamu tahu? Saat aku terkena stroke, adikmu yang membersihkanku dan merawatku di sisiku. Sifat adikmu tidak terlalu buruk. Selamat, karena memiliki anak yang baik. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu, kecuali Indah bersedia memaafkanmu. Raka! Ini hutangmu padaku. Nah, jangan menakuti aku. Mana semua orang? Cepat ke sini. Selamatkan anakku. Kamu cari siapa? Kamu, Sasha, anakku sayang. Kamu sudah sebesar ini. Aku nenekmu. Sasha, masuk ke dalam, ayo. Anak ini semakin hari semakin mirip ayahnya. Bu, sudah aku bilang, aku tidak akan ikut campur dalam urusan Raka dan aku juga tidak bisa bantu. Ibu harus pergi menemui putra ibu Raka. Tidak, aku datang kali ini bukan untuk Raka. Lalu ibu datang ke rumah kami untuk apa? Raka sedang sekarat. Aku ingin memohon padamu untuk datang bersamaku menjenguknya. Maukah? Ada apa dengan Raka? Kanker hati, stadium lanjut, umurnya tidak lama lagi. Indah, aku tahu kamu membencinya, tapi tolong demi Sasha, datanglah denganku untuk menjenguknya. Maukah? Apa ini? Karena aku tidak akan memaafkannya, kalian memainkan trik baru. Apa kamu pikir aku akan percaya padamu lagi? Apa yang aku katakan itu benar. Aku tidak bohong padamu, dia benar-benar sekarang. Lalu kenapa? Apapun yang terjadi padanya, apa hubungannya denganku? Kami sudah bercerai. Aku tahu kalian sudah bercerai. Semua yang terjadi di masa lalu itu salahku, karena aku tidak mendidik anakku dengan baik. Aku telah menyakitimu, tapi aku mohon kamu harus pergi menemuinya untuk terakhir kali. Aku bersujud padamu. Ibu berdiri, tolong berdiri dulu. Aku tahu bahwa di masa lalu aku adalah monster. Aku seharusnya tidak melakukan itu padamu. Kamu bisa melakukan apapun, tapi aku mohon pergi untuk menemuinya. Kata dokter dia hanya punya waktu beberapa hari lagi. Bu, tolong berdiri dulu. Kita bicarakan ini dengan tenang. Iya, berdiri dulu dan bicara. Besan. Oh tidak. Aku tidak lagi pantas disebut besan. Aku mohon kalian semua tolong bantu aku bujuk Indah.
Kamu tidak tahu, dia sekarang menolak untuk bertemu siapapun. Setiap hari dia bergumam dan memanggil Sasha. Indah. Sasha. Sepertinya dia mengatakannya sebenarnya. Wan, aku tidak akan memaksamu, tapi aku pikir kamu harus pergi menemuinya untuk terakhir kalinya. Benar. Aku tidak memaksamu untuk memaafkannya dan juga tidak memaksamu untuk memaafkan keluarga itu. Tapi Indah, aku mohon pergi temuinya sekali. Temui itu terakhir kali. Aku benar-benar tidak tega melihat dia meninggalkan dunia ini dengan penyesalan yang begitu mendalam. Di kehidupan selanjutnya, aku rela membalasmu dengan cara apapun untuk membalas budi padamu. baik, aku pergi. Oke, terima kasih banyak. Besan, Pertemuanku dengannya bukan berarti aku memaafkannya. Hanya saja aku pikir kita harus mengakhiri sepenuhnya semua kesalahan masa lalu. Ini juga untuk memberitahu anak perempuanku, ayah seperti apa yang pernah dia miliki, meskipun dia tidak pernah menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah satu hari pun. Nah, Indah dan Sasha ada di sini. Apakah kamu sudah memaafkanku? Kedatanganku ke sini bukan berarti aku memaafkanmu, hanya saja aku sudah tidak peduli lagi. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak. Nak, bicaralah pelan-pelan. Tidak usah buru-buru, nak. Ibu, waktuku tidak lama lagi. Pada saat ini, tidak ada rasa kasihan di hatiku, juga tidak ada rasa puas. Itu hanya seperti melihat orang lain menjalani hidup dan mati. Sasha, dia adalah ayahmu. Panggil dia ayah. Ayah. Aku sekarang punya karir sendiri dan kehidupan baru. Anak perempuan kita sangat sehat dan sangat lincah. Dia di taman kanak-kanak terbaik mendapatkan pendidikan terbaik. Kamu bisa istirahat dengan tenang sekarang. Terima kasih. Aku sudah katakan yang perlu katakan. Nanti aku akan minta Sasha nyalakan dupa pada hari Cengbeng. Indah, bisakah kamu tinggal di sini lebih lama? Aku sudah melakukan semuanya yang diperlukan. Maafkan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Nah, aku gagal menjagamu. Aku salah. Ibu. Ini aset dan surat wasiat Raka. Kecuali untuk membayar 200 juta untuk adiknya dan meninggalkan 100 juta untuk ibunya, sisanya diberikan kepadamu. Walaupun dia sudah tidak ada, aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengannya. Kalau kamu tidak menerimanya, uang ini bagaimana? Kamu bisa sumbangkan ke dana anak-anak atas namanya. Baiklah, saya akan segera mengurusnya. Akhirnya, semuanya berakhir. Masa depan akan menjadi langit yang hangat dan cerah.